Oke, jodoh Banta Karina to all pemirsa Pak Indomedia Mukupen. Oke, kembali lagi bersama saya Priyadi Brutu di channel Pak Indomedia. Saya sekarang berada di sekitaran Rambah ya. Oke, edisi kali ini saya akan coba curhat karena masih banyak saja orang nanya sedih kayak gaji per bulan YouTube naik, berapakah penghasilan abang dari YouTube dalam waktu sebulan, dan banyak saja orang yang mengkuso-kuso saya. Dan untuk penjelasan saya, keterangan Situhuna, check it out. Oke, konco-konco semuanya, bicara tentang YouTube, apalagi penghasilannya, sebenarnya untuk posisi ataupun level saya ataupun pencapaian saya pada saat ini ya, konco-konco semuanya sangat berat alias agak-agak potong saya menjelaskannya karena banyak kawan-kawan dan konco-konco berpandangan ataupun persepsinya penghasilan itu mereka memandang patokannya secara umum dari jumlah subscriber, karena sampai sekarang ini channel saya sudah menjelang ataupun hampir mencapai 6.000 subscriber. Jadi orang berpandangan bahwa ya mungkin kalau untuk orang-orang biasa ataupun youtuber pemula, untuk jumlah segini lumayan buih lah, lumayan sudah wow gitu. Kalau untuk kalangan awam lah, dibilang awam dalam dunia YouTube. Dan pertanyaan itu sebenarnya buen mi kalak kadeh sih, kalak si youtuber pemula barang pe isi lako belajar sedikit ngolih penghasilan dia sebulan sedikit 3 juta mau ketinggulah lah penghasilan di YouTube naik ini. Jadi isen ku garis bawahi lebih mendahi Karina dengan puina namu itu. Di sini saya menggaris bawahi kepada kawan-kawan khususnya YouTuber pemula, kalau untuk membangun channel itu jangan langsung mengiming-imingi gaji jangan iming-iming gaji. Jadi cerita singkat tentang membangun channel saya itu, di awal-awal itu umumnya lagu-lagu pak bisa dibilang untuk channel yang mencakup tentang lagu-lagu pak ataupun musik pak secara umum. Di awal-awalnya ya, kisaran tahun-tahun 2013 sampai 2015-16 mungkin bisa dibilang Pak Indomedia merupakan salah satu channel yang paling besar yang mencakup musik pak. Dan pada saat itu saya memang belum
belum mendengar sih masalah hak cipta. Seperti sekarang ini lagi booming ya masalah hak cipta. Jadi dasar saya dulu agar lebih eksis lagu-lagu pak-pak, jadi saya mengangkat lagu-lagu pak-pak. Bue Kalon dulu saya upload di situ, mulai lagu-lagu Arnia dan lagu-lagu ya boleh dikatakan agak update atau kekinian yang baru-baru keluar saya upload. Dengan mayoritas juga saya buat liriknya ya. Namun selang beberapa tahun perkembangan YouTube dan pengetahuan orang tentang YouTube sudah mengembang pesat, jadi mulai terdengar terbege masalah hak cipta. Dan dari sini juga mungkin dari lagu-lagu udah bisa aku bilang rata-rata puluhan ribu lah udah kemarin penontonku tiap video, dan jam tayang sudah tercapai semua, dan ya begitulah. Dan pada akhirnya terasa pada saat ini banyak komplain orang, oh kok ini lagu ini bermasalah, masalah hak cipta. Dan saya putuskan untuk menghapus. Makanya jangan terkejut bahwa sekarang ini lagu-lagu pak-pak di channel saya bisa dihitung ya berapa, mungkin 10 pun nggak ada lagi, paling 5 lagi. Cuma lagu-lagu yang memang belum tersaring aja tuh. Jadi berkaitan dengan situ ke penghasilan saya tadi ya. Aku nemenin tuh login ke sebenarnya lagu-lagu pak yodang sedikit. Ada kian pun lagu-lagu pak itu dulu yang sudah rata-rata puluhan ribu itu belum seberapanya penghasilan. Cuman orang memandangnya udah lah ya kan, udah Bue Kalon. Jadi terkaitan dengan penghasilan per bulan ya, mungkin pada saat itu mungkin lagi aku bilang lagi puncak-puncaknya lah aku bilang dalam taraf channel yang berbau-bau suku pak-pak dan konten lagu pak-pak ya secara umum. Pada saat itu kisaran apanya paling tinggi kemarin 300-an, kisaran 300 sampai 500 lah per bulan. 300-an lah paling, itu paling tinggi, paling mentok itu pada saat laguku kemarin masih banyak di situ, jadi belum seberapa. Dan sekarang ini otomatis semenjak saya sudah hapus, sudah lama juga saya hapus, sudah sekian bulan lah, sekian bulan kemarin ya, otomatis turun, tidak sepuncak kemarin, meskipun puncaknya itu masih sencuil ya. Jadi untuk kawan-kawan jangan memotivasi diri untuk membangun channel ini dengan berpatokan jumlah pendapatan. Jangan langsung mengiming-imingi uang. Lakukan saja apa yang bisa dilakukan, take action mulai, dan yakinlah apa yang kita perbuat pasti akan membuahkan hasil di esok hari. Jangan terlalu berpikir instan dalam setiap membuat proses, tapi jangan merasa pesimis bahwa semua yang kita lakukan itu pasti bisa tercapai asal kita berusaha. Jadi jadi mungkin intinya saming betul itu sajalah mungkin intinya. Dan kadedeng gitu hidimnya. Jadi ulang menganggap ke Bue Kalon penghasilanku. Jadi bagi mape mentahi mungkin para produser, penyanyi yang sudah saya upload
dan bersangkutan dengan hak cipta lagu-lagu yang saya upload. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya, dan itu saya dasari dulunya untuk mengupload ini untuk mengeksplor dan menunjukkan bahwa lagu-lagu Pak-Pak itu dapat bersaing dengan lagu-lagu daerah lainnya biar lebih eksis dan lebih dikenal orang, tidak mengutamakan nilai-nilai ekonomi ataupun dari segi komersilnya yang mungkin ya dipermasalahkan orang banyak pada saat ini. Dan saya juga menanggapi hal tersebut dengan menghapus, dan beberapa juga artis-artis, penyanyi-penyanyi dan produser saya sampaikan hal-hal minta maaf dan penjelasan ini kemarin ya. Kemarin sempat nelpon juga dan chat FB, dan masih banyak. Jadi umumnya chat FB karena memang kontaknya belum dapat kemarin. Dan saya ya itu, karena memang saya merasa saya bersalah kalau di sisi masalah hak cipta ya, otomatis mau tidak mau memang saya memang bersalah. Jadi cukup sekian mungkin ya keterangan, mungkin agak ya belum padat kali, agak kumecing. Jadi intinya itulah masalah penghasilan yang tadi dan latar belakangnya dan gambaran channel saya pada saat ini. Oke, jadi itu saja mungkin yang bisa saya pesan sama kalian. Tetap semangat, tidak ada yang tidak mungkin, dan jangan terlalu berpikir instan dalam membangun channel. Oke, liasate, saya Sepriadi Brutu koncomu liasate dan juah bantah karina.